sangat penting karena kan kita pernah punya pengalaman, bukan pernah punya pengalaman, ada teman-teman gitu loh, melihat teman-teman ada yang mungkin sakit, meninggal gara-gara kanker serviks, otomatis kan kita pasti takut gitu ya. Dan bagaimana sih caranya? Ternyata kita udah tahu nih caranya, dengan salah satunya kita melakukan pap smear dengan rajin. Pap smear itu adalah mendeteksi secara dini untuk kanker serviks. Jadi kalau memang itu bisa dilakukan untuk mencegah, kenapa nggak kita lakukan? Untuk anak saya yang cewek juga, saya juga saranin ada nih metode untuk mencegah kanker serviks dengan vaksin HPV. Itu pun saya lakukan sama anak cewek saya karena saya kepingin supaya saya sehat, anak saya juga sehat gitu, jangan sampai ada apa-apa gitu. Tapi anak saya udah menjelaskan belum sih Kak sama anak, apalagi anak perempuan, tentang pentingnya pap smear? Untuk sekarang anak saya kan belum pap smear, karena kan itu pap smear itu dilakukan kalau sudah melakukan hubungan seksual atau sudah menikah gitu. Jadi kalau pap smear itu biasanya dilakukan kalau kita sudah aktif untuk seks ya gitu. Nah kalau misalnya yang untuk anak saya karena dia masih remaja, jadi yang dilakukan adalah vaksin. Yang tadi dokter bilang dari umur 9 tahun cewek itu udah bisa dilakukan. Sex education udah ada penjelasan? Sex education secara detail belum, tapi memang secara tipis-tipis lah gitu saya kasih tahu ini untuk mencegah kanker serviks, itu udah saya lakukan. Kalau untuk detailnya belum lah, nanti aja kalau memang dia bertanya. Dan biasanya sih kayaknya dia nggak perlu nanya, nge-google juga udah ngerti. Anak-anak zaman sekarang mah udah canggih. Tapi kan tetap harus ada bimbingan dari orang tua gitu. Oh iya. Kan dunia internet kan sebebas Memang. itu gitu. Nah makanya cara saya membimbing adalah saya mengajak dia untuk bareng-bareng sama saya untuk vaksin HPV itu adalah salah satu pencegahan kita untuk kanker serviks gitu. Karena memang yang namanya cewek itu agak serem ya. Dulu kan teman kita Julia Perez itu kan meninggal karena itu. Jadi kita kan kalau misalnya bisa dicegah, kenapa nggak kita lakukan gitu loh. Kak Tessa, mungkin sedikit update dong, lama sendiri, mungkin seperti apa sih sekarang? Lebih memikirkan nanti punya pasangan lagi kah, atau sekarang lebih ke anak-anak sih? Kalau sekarang sih buat saya pribadi, saya lebih concern buat saya pribadi karena saya tuh harus sehat. Saya single parent, saya harus melihat anak-anak saya bertumbuh sampai besar, sampai dewasa. Kalau saya nggak sakit, nanti siapa yang cari duit di rumah, gitu kan? Makanya saya sih lebih concern untuk diri sendiri. Nah, bonusnya adalah saya sehat, nanti pasangan saya yang memang nanti mungkin akan ada gitu ya. Kan juga senang juga gitu bahwa oh ya selama saya sendiri menjanda kan saya ternyata menjaga juga diri saya untuk sehat gitu, untuk mungkin calon pasangan saya ke depan nanti juga kan nggak perlu khawatir. Tapi kan intinya kita melakukan ini untuk diri sendiri dulu aja, jangan untuk orang lain lah. Kalau untuk orang lain nanti beda ininya, beda semangatnya lah gitu, karena memang ada tujuan yang beda gitu. Kalau buat saya sih buat diri saya sendiri, kalau saya bisa sehat, saya bisa cari duit, bisa kerja buat anak-anak, buat keluarga gitu. Anak-anak kan udah gede nih Mbak, mungkin ada lagi yang sosok Mbak Tessa pengen punya pasangan Nggak ada sih, anak saya nggak pernah kepo masalah pribadi saya. Mereka melihat saya bahagia, itu udah cukup gitu. Jadi mereka nggak pernah nanya, nggak pernah nuntut. Anak-anak saya, orang tua saya nggak pernah nuntut kapan ini nikah lagi gitu, nggak pernah. Selama saya merasa sampai sekarang belum ketemu jodoh ya mereka fine aja gitu, nggak pernah nanyain gimananya lah gitu pokoknya. Kriterianya mungkin Kak Tessa ya kan seperti apa sih? Kriteria ya pastinya apa ya, saya sih sering udah ngomong ya, pria yang bertanggung jawab, dewasa, takut Tuhan, kemudian bisa membimbing, bukan orang yang emosian mungkin ya, atau pokoknya intinya sih semuanya bisa klop satu sama lain. Kalau sekarang saya bisa lebih memikirkan kita samakan, cocokkan chemistry, karakter, dan di situ nanti bisa berkembang untuk lainnya lebih baik lagi. Kalau sekarang Kak Tessa ada yang deketin lagi kah atau? Ya deket mah ada, cuman yang cocok belum ada. Tapi anak juga nggak sih kalau deket sama Kalau memang ada yang deket,
biasanya saya kenalin sama anak-anak. Saya nggak tertutup gitu. Cuman memang mereka pun tidak ada tuntutan. Misalnya udah ada yang deket, ayo nikah, enggak gitu, enggak. Biasa aja. Anak-anak sendiri kan udah dewasa nih ya. Nah mungkin sebagai ibu tuh lebih posesif lagi nggak sih? Apalagi mereka mungkin mulai deket sama lawan jenis gitu. Enggak, saya sebagai ibu memberikan ini ajaran bebas bertanggung jawab. Jadi kayak anak saya yang cewek kan udah punya cowok udah lama gitu, dan saya menganggap itu sebagai anak saya juga gitu. Jadi saya berusaha supaya anak-anak saya ini nggak sembunyi-sembunyi gitu. Dulu pernah kayak mungkin mereka anak saya yang cewek yang pertama itu ketakutan, mungkin maksudnya nggak enak gitu ya punya cowok. Jadi kayak sembunyi-sembunyi. Jadi kayak pergi diam-diam, itu saya nggak mau. Saya bilang ngomong aja, nggak apa-apa. Nanti malah kita bisa pergi bareng. Dan sekarang setelah dia merasa mungkin aman, nyaman gitu untuk memberitahu pacarnya siapa, justru malah udah kayak saudara gitu, udah kayak saya anggap anak aja gitu. Apapun yang saya lakukan saya ajak aja gitu cowoknya anak saya. Jadi mereka melakukan apapun juga di depan saya kan, saya juga nggak merasa takut gitu. Udah berapa lama menjanda dan mungkin keinginannya nanti setelah menikah apa namanya, polisi udah artis udah Oh, karir apa ininya? udah ini nyari kayak gimana? Aduh, saya sih nggak ngelihat pekerjaannya apa gitu ya, karirnya apa. Yang penting ya pokoknya dia bisa bertanggung jawab untuk keluarga saya. Saya nggak muluk-muluk lah, bukan berarti saya milih-milih karena dia dari dunia entertain atau dari mana, enggak. Tapi yang penting cocok chemistry-nya sama saya, pas bertanggung jawab, royal. Enggak ya? Apalagi nih? Pas kalau mau keluar negeri ada tuh kata manajer saya, pas kalau mau berlibur sekeliling dunia punya itu. Pas-pasan lah pokoknya. Ya kalau karirnya sih nggak ada lah, pokoknya saya nggak ada menuntut harus sebagai apa gitu, enggak. Semua saya bisa menerima selama kita, ya itu tadi yang saya bilang, selama kita punya karakter dan chemistry yang cocok itu aja. Berapa lama udah punya single parent dan sekarang? Saya udah 1 dekade. 10 tahun. Iya, 10 tahun kan dari 2014. 1 dekade guys. 1 dekade guys. Kak Tessa gimana Kak Tessa 1 dekade kesendirian, mungkin mengisi kekosongan seperti apa sih? Ya happy aja, kita selalu bersyukur aja, karena kalau kita nggak bersyukur, saya pasti ini kayaknya sekarang udah mengasihani diri sendiri deh. 10 tahun menjanda guys. Tapi nggak, saya selalu bersyukur, saya selalu berusaha untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saya, makanya saya tetap bisa move on, saya bisa kerja, saya bersyukur aja. Bangun tidur aja saya udah bersyukur, masih dikasih nafas sama Tuhan, masih dikasih kesehatan, itu aja sih. Ada yang sempat jodohin mungkin Ada keluarga besar. Tapi ya gitu, saya ya bukan anak-anak lagi, bukan ABG lagi. Jadi kalau misalnya dijodohin juga belum tentu kita langsung cocok kan, belum tentu kita langsung seneng gitu. Ya itu kayak makin tua makin picky kayaknya ya gue ya, makin memilih gitu. Jadi kayak karakter chemistry itu dari ngobrol aja bisa kelihatan kan gitu. Udah lah, jangan banyak panjang nanyanya. Terkait anaknya yang minta adik baru gimana sih? Kapan anak gua minta adik baru? Udah lama itu, waktu kecil. Sekarang mah udah enggak. Mintanya sepatu bola baru, seragam baru, buku sekolah baru. Sekarang sih udah nggak mikirin itu. Anak saya dulu memang pernah bilang pengen punya adik baru karena memang karena seneng sama bayi lah gitu, sama anak-anak kecil gitu. Tapi ya udah lewat lah. Mereka udah lebih ngerti bagaimana menghadapi ibunya. Oke, makasih.